Kitabus Shaumi yajibu shaumu Ramadana Istikmali Sya'bana Salasina Au biruyati Adlid Al-Hilala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala rasulillah. 77 Kitab Saum 77 ya. Kitab Saum kitab puasa. Yajibu shaum Ramadan Bismillah Sa'bana Salasina. Wajib berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Au biruyati adlin al-hilala, atau dengan melihat orang yang adil akan hilal. Wa ijarudiyat hilalu ibaradin rajima man wafaqa matlahu matlahu. Dan apabila telah dilihat hilal dalam suatu negeri, wajib bagi mereka yang mempunyai satu makhluk akan daripada artinya sama dengan makhluk. Artinya wajib di dalam melaksanakan bulan berpuasa di bulan Ramadan. Begini. Wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa yang pertama itu adalah orang Islam. Maka kalau dia bukan orang Islam, maka tidak wajib seperti orang kafir. Ya. Kemudian yang kedua, yang wajib orang berpuasa adalah orang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Balik, berakal. Apabila orang tersebut belum balik, maka belum wajib di dalam puasa Ramadan. Baliknya ini nanti bisa dengan seorang laki-laki atau perempuan ketika dia sudah berumur 9 tahun atau kurang dari 16 hari, kemudian dia bermimpi, kemudian mimpi basah kurang mandi, maka itu tandanya bahwa dia sudah balik. Kalau perempuan khusus, yaitu ketika dia berumur 9 tahun kurang daripada 16 hari, keluar darah dari kelaminnya, maka itu namanya darah haid. Kalau itu darah haid, maka katakan balik. Atau sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Itu kalau orang sudah balik, maka sudah wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Begitu juga orang yang berakal wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Berbeda orang yang tidak berakal, seperti orang gila. Nah, kalau orang gila, meskipun makannya doyan, minumnya langitnya kencang, mana-mana kuat, tapi gila, maka dia tidak wajib. Makanya kalau kita orang Islam masih gagah untuk berpuasa, artinya gagah kehidupan kita, nggak mau puasa, mungkin gila kalinya. Karena kalau udah gila itu udah bebas hukum, bukan hanya sholat, semua hukum bebas dia mah, ngapain ke? Ya, cuma dibalik akalnya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah itokoh, yaitu mampu di dalam berpuasa. Ada orang mampu secara lisan atau daripada secara syar'an. Kalau dia tidak mampu secara lisan, ini seperti orang yang sudah berumur tua atau sudah berlanjut usia. Orang sudah tua, umur 80, 90, 100. Nah,
masih hidup, kemudian dia badannya, fisiknya udah sama seperti anak muda, atau yang umurnya kategori yang mampu untuk berpuasa. Nah, maka orang tersebut ya kalau tidak mampu nih sebab karena ada umurnya, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Akan tetapi diganti dengan cara lain, yaitu membayar fidyah 1 hari 1 mud diberikan kepada fakir, ya, orang fakir miskin. Nah itu. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Ya, seperti dia harus minum obat pagi, minum obat siang, minum obat, entar malam minum obat. Kalau punya rutin seperti itu, nanti berbahaya, penyakitnya bisa fatal. Ya, karena saya pernah ngambil juga salah satu jamaah bertanya, saya punya penyakit jantung, yang dimana penyakit jantung saya ini udah masa meri. Saya udah tergantungan dengan obat, pagi minum obat, siang minum obat, malam minum obat. Kalau saya tinggalkan itu obat, jantung saya langsung bermasalah. Bagaimana saya berpuasa di bulan Ramadan? Ya, maka kalau seperti ini kasusnya, sakit yang udah bisa disembuhkan, udah gak diharapkan kesembuhannya, tergantung dengan obat terus mau bulan Ramadan kan, di bulan lain selain bulan Ramadan minum obat terus dia, maka dia tidak wajib berpuasa, tapi dengan cara lain, yaitu menggantinya dengan cara membayar fidyah 1 hari 1 mud dengan para miskin. Itu 2 orang yang secara lisan tidak mampu atau tidak wajib di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian kalau salah syariat, memang syariat sudah melarang dia, seperti perempuan haid nifas. Ya, berarti tidak wajib dia dalam keadaan nifas. Cuma kalau ini karena dia setelah haid nifas itu suci diperbolehkan berpuasa, maka dia wajib berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah sudah masuk daripada waktunya, ya, sudah masuk daripada waktunya. Di dalam menentukan waktu bulan Ramadan ini kita ada 2 cara. Yang pertama dengan hisab, yang kedua dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Maka kalau sudah salah satu tercapai memenuhi syaratnya, wajib kita puasa. Namanya sudah masuk bulan Ramadan. Cuma kita jangan ribut untuk masalah seperti ini. Ada yang menggunakan hisab, silakan. Ada yang menggunakan ru'yatul hilal, silakan. Cuma ulama Indonesia lebih condong atau kebanyakan mereka mengamalkan hadis di dalam perintah Nabi ketika bulan Ramadan. Apa yang pertama? Melihat hilal. Kalau hilal tidak kelihatan, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka ketika ada orang adil, kemudian dia bersaksi dan mengatakan bahwa dia sudah melihat hilal, kemudian lapor kepada pemerintah. Nah, kalau istilah agama itu kodim atau hakim. Nah, kalau kita pemerintah siapa? Berarti menteri agama itu yang menjadi tanggung jawab. Dia lapor kepada pemerintah bahwa dia sudah melihat hilal. Nah, pemerintah mempercayai omongan dia. Benar, kamu hilal benar, bersumpah yang sakit gini-gini. Ya sudah, saya putuskan besok Ramadan. Kalau pemerintah yang sudah menghubungkan, maka wajib semua masyarakat yang ada di dalam negara tersebut melaksanakan puasa Ramadan. Gitu ya. Kalau pemerintah sudah umumnya. Ya. Berbeda kalau pemerintah tidak percaya sama ini orang. Ini orang adil. Cuman kalau pemerintah tidak dianggap, ya, tidak percaya dan ya dianggap bohong. Maka siapa yang wajib puasa? Yaitu dirinya dia sendiri
bersamaan orang yang mempercayai bahwa dia sudah melihat hilal. Yang lainnya kalau nggak percaya, ya boleh, jangan juga puasa. Kenapa? Karena pemerintah tidak mengumumkan, akan daripada kesaksian dia sudah melihat hilal, begitu ya. Nah, kita kan kalau melihat hilal, kemudian hilal nggak kelihatan, sebabnya macam-macam, ada yang mendung, ada cuaca buruk, ya, atau kebakaran, asap menghalangi penglihatan, maka kalau tidak kelihatan hilal, kata Nabi apa? Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Bulan Sya'ban sudah 30 hari, besoknya sudah pasti tanggal 1 Ramadan, gitu ya. Ini cuma kita bagaimana nih untuk menetapkan sikap kita di dalam bulan Ramadan? Ya, kalau kita kan lebih condong kepada apakah pemerintah mengumumkan besok, ya besok sudah. Kenapa? Karena dalam pemerintah sendiri di situ banyak orang ahli di dalam ilmu falak, ilmu tentang penglihatan bulan tersebut. Nah, jadi ya itu juga sudah disediakan fasilitas, ada propoknya, ya, tempat-tempatnya disediakan juga. Nah, udah yakin kalau mereka mengatakan ini hilal bisa berpuasa. Kalau belum melihat hilal, ya udah disempurnakan 30 hari. Ya. Maka yang perbedaan tadi nggak usah kita perdebatkan. Ini kan satu makna, itu maknanya satu terbitan matahari. Kalau Indonesia dengan Saudi Arabia, satu terbitan matahari tidak beda, jauh bahkan memang. Ya, maka Saudi Arabia tidak menjadi patokan. Ya, meskipun dia sudah puasa duluan, kita ini belum. Ya memang beda maknanya, beda terbitan matahari. Gitu. Ya, kalau kita sama baru patokan. Ya. Jadi harus paham nih yang di dalam masalah penentuan 1 Ramadan. Ini yang banyak pada salah paham, gitu ya. Jadi nggak ikutin pemerintah itu yang insya Allah menjadi lebih berhati-hati kitanya. Nah, itu namanya sudah masuk di dalam wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kalau belum masuk bulan Ramadan, nggak wajib kita puasa. Seperti sekarang nih bulan Sya'ban, udah masuk belum Ramadan? Belum. Berarti udah wajib belum? Belum wajib. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Kecuali kalau puasa kodo, yang kemarin kalau ada yang tertinggal, maka wajib dilaksanakan atau dibayar. Itu daripada syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian walisihati shaumi syurutun, dan sah berpuasa ada beberapa syarat. Ya, artinya syarat sahnya puasa. Ya. Kalau ini puasa kita sah, maka harus memenuhi daripada syarat ini. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, adalah niat. Wa yajibu tabyitu fil bardi duna nafli, dan wajib niat ya di malam hari pada puasa fardu, bukan puasa sunnah. Fatun siku niyatu qabla zawali, maka diperbolehkan niat puasa sunnah sebelum tergelincir matahari. Wajib ta'yin aidan duna hadiyati fil fardi, dan wajib menentukan pula selain puasa fardu di dalam kefarduannya. Ya, artinya begini. Syarat pertama sahnya puasa adalah adanya niat. Nah, kita nih yang ikutin mazhab Imam Syafi'i, memang semua ibadah itu harus diakui dengan niatnya. Ya, seperti sholat, berwudu, dan zakat, semuanya itu niat. Ya. Maka dalam puasa, karena puasa ini ada dua, ada puasa wajib,
ada puasa sunnah. Ramadan salah satu termasuk puasa wajib. Maka kalau kita ingin puasa bulan Ramadan, niat di dalam puasa wajib, yang pertama itu adalah niat diperbolehkan niat dari kapan? Dari terbenamnya matahari azan subuh maghrib. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq. Artinya sebelum ada subuh, gitu. Itu waktu yang diperbolehkan niat puasa wajib. Ya. Kalau pengen mencari abdolnya, maka sulusul akhir yaum, sepertiga akhir malam. Jam berapa kira-kira? Jam 3, jam 4, gitu ya. Nah, maka itu batas waktu yang diperbolehkan kita niat ketika niat puasa wajib. Ya. Begitu juga dengan menentukan daripada jenis puasa wajibnya. Karena puasa wajib ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, gitu ya, dan lain-lain. Nah, harus ditentukan nih, kita mau puasa apa? Mau puasa Ramadan. Ya, maka niatnya nawaitu shauma ghadin an ada ifradi syahri Ramadan li hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ramadan apa Ramadan di Ramadan ini ya. Boleh dibaca Ramadan, boleh dibaca Ramadani. Cuman kalau ini dibaca Ramadan, hadhinya harus ada huruf jernya, li hadhihi atau fi hadhihi, gitu. Nah, kalau ini dibaca Ramadani, maka tidak usah ada huruf jernya, langsung hadhihi sanadnya lillahi ta'ala. Ini sebenarnya hanya permainan bahasa, artinya imunaku. Ya, karena kan Ramadan ini termasuk kalimat apa? Isim ghairu munsharif, gitu ya. Maka kalau kita tidak baca Ramadan ini bagaimana? Sah nggak? Sah. Kalau kita ragu-ragu, nggak bisa, udah baca Ramadan aja kan? Boleh nggak? Boleh. Bahkan kalau kita salah kita teruskan juga, ya kan? Intinya ini tidak mempengaruhi sebenarnya. Yang penting kalimatnya benar. Nawaitu shauma ghadin an adaifa di syahri Ramadan. Nah, itu haji sana lillahi ta'ala. Ramadannya kita nggak bisa niat tolaknya, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Nah, di dalam niat ini artinya jangan sampai terlewatkan batasnya. Kalau kita niatnya pas azan subuh, udah nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau kita niatnya jangankan subuh, apa subuh, jam 8 pagi udah nggak boleh pas itu malam siang, ya. Kalau seandainya kita terlambat niat, ya, mengucapkan niat, maka menjadi konsekuensi kita ini dalam puasa Ramadan. Yang pertama, puasanya enggak diterima, enggak sah. Yang kedua, wajib qadha. Yang ketiga, wajib imsak seperti orang yang berpuasa. Kalau dia makan minum, ya meskipun tadi dia kelupaan niat, saya lupa niat nih malam baru azan subuh baru ingat niatnya, maka dia nggak sah puasanya, tetapi wajib seperti orang puasa. Kalau dia makan minum, dosa dia, tuh ya. Maka di dalam niat ini harus kita perhatikan, ya. Kalau habis sholat tarawih, jangan suka pulang, jijiran dulu. Nanti ketika mau pulang, imam nuntun kita niat puasa, ikutin, ya. Jangan dicuekin. Takutnya apa? Dia kalau sahur kalau enggak, kebebasan jadinya, ya. Jadi kalau kita mau niat puasa pas buka boleh, yang penting sudah masuk waktunya. Cuma kalau mencari abdol tadi sepertiga malam pas sahur, ya. Memang sahur ini dikatakan sahur ini kalau sudah pertengahan malam, nisful lail. Kalau belum pertengahan malam, jam 10, jam 11 udah makan, itu namanya bukan sahur, mindo namanya. Ya, mindo. Ya,
jadikan sahur min. Tapi kalau niat puasa boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau ini dikatakan sahur sudah jam 12 atau jam 1, jam 2 boleh silakan. Ya. Memang sunnahnya lagi ya mendekati azan subuh. Ya. Gitu. Kalau untuk niat 1 bulan gimana tadi itu? Ya. Ya. Boleh nggak? Boleh saja. Ya. Tetapi Imam Syafi'i di dalam mazhabnya beliau berpendapat niatnya harus setiap hari. Ya. Yang niat dalam 1 bulan siapa? Imam Malik. Nah, Imam Malik boleh niat 1 bulan. Cuman konsekuensinya ketika kita niat hanya 1 bulan penuh pun, maka harus dari hari pertama sampai hari terakhir nggak boleh jebol, nggak boleh bolong puasanya. Kalau bolong puasanya, maka yang kemarin tuh, misalnya hari kedua, ketiga puasa, hari keempatnya bolong, maka ini tidak dianggap puasanya. Tuh. Kalau Imam Syafi'i beda lagi, karena satu-satu niat puasanya, maka tidak mempengaruhi ketika hari kelimanya bolong, nggak puasa. Hari ke-1, 2, 3, ke-4 itu tetap dianggap sah puasanya. Cuma kita memang sunnah saja ikutin pendapat Imam Malik, takut-takutnya lupa niat gitu ya. Cuma tetap kita niatnya setiap hari gitu saja. Kalau bilang boleh ya boleh silakan. Cuma yang menjadi patokan kita tetap setiap hari gitu. Kemudian ya, yang kedua itu adalah puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah ini dia dibolehkan niat puasa dari terbenam matahari azan maghrib sampai sebelum zuhur. Sebelum azan zuhur namanya zawal syams, tergelincirnya matahari. Nah, kalau kita puasa sunnah memang niatnya afdol malam, apalagi kalau sudah sepertiga malam bersama itu. Kalau boleh nggak kita itu niat jam 10 pagi? Boleh. Asalkan dari azan subuh kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau paginya jam 7 udah makan nasi goreng, udah ngopi, udah ngeteh, udah rokok juga, plus jam 11 mau niat puasa sunnah, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak merugi kami itu mah ya. Nah, meskipun diperbolehkan niatnya sampai sebelum azan zuhur, tetapi pas azan subuh sampai kita niat jam 10 misalnya jam 11, kita belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu baru boleh ya. Kemudian asali dan yang kedua, al-imsaku anil jima'i amdan wa anil istimna'i. Ya, menahan dari jima yang disengaja dan dari istimna bersenang-senang. Ya. Artinya begini, kalau kita puasa ya, melakukan jima maka batal puasanya. Ya. Bukan hanya batal, ya, bisa pertama batal puasanya, yang kedua dapat dosa, yang ketiga wajib wudu, yang keempat kena takjir, ya, ternyata kena takjir kalau pemerintahnya menggunakan hukum Islam. Yang kelima wajib imsak, habis jima terus lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya, seperti orang berpuasa. Yang keenam, nah ini nih yang berat, kena wajib membayar kafaratul ujma. Ada 6 tuh orang yang jima ketika dalam keadaan berpuasa. Maka ya, nanti memang kalau yang kafaratul ujma ini ya tidak semua puasa, hanya yang dikenakan ujma itu termasuk daripada kalau dia puasa di bulan Ramadan. Di bulan selain bulan Ramadan, ya meskipun itu kayak bodoh atau
puasa wajib ngajar kafarah misalnya, maka enggak terkena kafarah cuma dia mah, ya hanya batal saja dasar. Cuma kalau dia melakukan ibadah Ramadan kena kafaratul uzma. Dan yang sebenarnya syaratnya banyak, sebenarnya banyak. Cuman seringkatnya kalau semua disebutin nanti yang lainnya nggak dapat, gitu ya. Yang lebih penting lagi, siapa yang wajib membayar kafaratul uzma? Siapa? Laki-laki atau suami. Kenapa laki-laki yang wajib bayar uzma, sedangkan perempuan istrinya enggak wajib membayar kafaratul uzma? Kalau laki-laki dia batal puasanya sebab dengan jima, tapi kalau perempuan batal puasanya dengan sebab kemasukan benda dunia. Itu zakat laki-laki termasuk benda dunia, makanya batal dia mah. Ya. Jadi laki-laki itu yang bertanggung jawab, meskipun yang ngajakin duluan istrinya. Lagi cikiran baca Quran, enak-enaknya diajakin, mau lagi. Berbeda. Seharusnya tolak karena sedang puasa di bulan Ramadan begitu. Entar malam dia pasti mau ngapain ke malaman, ya mau berapa kali silakan. Yang penting ketika puasa jangan, ya. Ini hati-hati nih kalau orang baru nih biasanya. Iya. Kalau udah lama sih udah bisa. Mantan baru ya. penting. Bandit itu mantan baru. Harusnya ketika kita dalam bulan puasa, ya jangan terlalu mengundang-undang syahwat yang bisa menimbulkan perbuatan jima tadinya. Kemudian di dalam melakukan jima Anda sengaja. Berbeda kalau lupa. Kalau lupa mah udah gak batal, nggak boleh kafarah lagi. Kecuali kalau lupa. Tapi kalau lupa pertengahan jima, ingat harus dipisah. Jangan bilang tanggung. Tanggung dia bilang. Ya tanggung mah terusin ya. Udah kena itu mah. Kenapa? Karena udah ingat tidak ada uzur lagi. Artinya udah kesengajaan. Yang tadi lupa udah berubah menjadi kesengajaan. Ya. Jadi mengerjakannya sengaja. Kemudian apa lagi? Aliman muhtaram, mengetahui bahwa perkara itu diharamkan. Berbeda kalau dia bodoh, nggak tahu perbuatan tersebut diharamkan. Ya, seperti siapa bodohnya? Seperti orang yang baru masuk Islam. Ya, orang malah di malam masuk Islam, akhirnya udah wajib puasa. Kalau misalnya ini bulan Ramadan ini ya, belum sempat belajar berpuasa, ya. Besoknya udah wajib puasa Ramadan. Masih bodoh dia dalam tentang ilmu puasa, melakukan kewajiban sebab karena bodoh itu dimaaf, ya dimaaf. Kemudian yang kedua, bodohnya dimaaf adalah orang yang tinggal jauh dari rumah ulama. Rumahnya di mana? Oh, tengah hutan sendiri dia. Ya, di tengah gurun pasir sendiri di situ. Ya. Kalau mereka melakukan perbuatan tadi itu yang membatalkan puasa, sebab bodoh seperti itu, jauh dari ulama maka dimaaf. Ya. Berbeda kalau bodohnya dia mau belajar. Ya. Di mana tinggalnya? Samping masjid. Di mana tinggalnya? Samping musola. Di mana tinggalnya? Sampai ustaz rumahnya. Ada masalah di situ. Di mana rumahnya? Sampai di situ. Tapi dia nggak mau belajar. Dia kerja mulu dari pagi sampai sore. Ya nggak mau, malas belajarnya. Efek dia nggak mau belajar, bodoh dia. Di dalam hukum agama bodoh, termasuk puasa. Ya, dia melakukan perkara seperti itu, tetap itu mah bodohnya tidak dimaaf. Ya, artinya tetap berlaku seperti orang yang mengetahui daripada keharaman hal tersebut. Ya. Kemudian muhtaram, yaitu yang di atas kemauan sendiri tanpa dipaksa. Berbeda kalau dipaksa, yang melakukan perbuatan seperti itu, maka tidak terkena hukum. Cuman kalau dalam keadaan terpaksa, jangan sampai di dalam hati kita ini ada niat atau ada perasaan udah sekalian. Nah,
sekalian dipaksa, berarti dia menarik mati. Ya, maka di situ ada unsur kesengajaan, namanya ada muhtaram juga di situ. Makanya tetap itu berlaku. Nah ini kalau yang dia dipaksa, kemudian dalam hatinya menolak melakukan perbuatan tersebut. Nah, yang memaksa ini orang yang harus lebih kuat daripada orang yang dipaksa. Kita bisa dipaksa nih melakukan perbuatan jima atau melakukan perbuatan yang lainnya seperti makan minum. Kemudian sampai yang paksa orang 10 orang, badannya gede-gede semua berpegang senjata. Pak Haji, kalau beliau mau melakukan permintaan saya bunuh nih. Tuh, anak Haji saya bunuh juga, semua dibunuhin. Ya, kalau pengen selamat, ayo ikutin perintah saya. Tuh makan, tuh minum. Nah, karena terpaksa. Kalau kita melawan, kita tidak bisa melawan. Berbeda kalau yang maksa itu anak kecil, yang umur 10 tahun dengan pisau. Bapak yuk makan minum. Ya, itu mah cita-cita juga. Dia kabur, artinya tidak mempengaruhi itu mah. Nah, tidak ada dalam keadaan terpaksa, tidak ada. Nah, kalau dia melakukan muhtaram kemauan sendiri, maka terkena hukum. Ya, dari itu kalau cuma ya batal sebenarnya. Tapi kalau terpaksa, ya tidak. Kemudian apa lagi? Menahan daripada istimna, bersenang-senang. Ya, artinya keluar mani tanpa dengan jimat, meluk istri, ya, ciuman dengan istri, gendongan istri, misalnya, keluar mani. Nah, bagaimana itu? Kalau itu keluar mani, maka batal puasanya. Tapi nggak bayar kalau terus cuma batal doang puasanya. Ya, kenapa? Karena sebab keluar mani, karena keluar maninya dengan sebab sengaja hari itu. Dia gesek-gesek misalnya dengan tangan istrinya atau dimanapun. Ternyata meskipun bukan dengan jimat, tetapi itu kesengajaan. Ya. Berbeda kalau keluar maninya tidak sengaja. Seperti apa? Seperti tidur, lagi puasa tidur, mimpi, ya berbuat jimat, maka keluar mani, tidak batal itu mah. Ya tidak sengaja. Bahkan kalau menghayal nih, nah, ya keluar mani misalnya tanpa disentuh apa ya, nggak batal juga, cuma mengurangi daripada nilai puasa kita. Gitu ya. Nah ini harus kita jaga nih, ya kalau dalam keadaan berpuasa, terutama orang yang sudah sah di dalam pernikahan. Ya. Kalau ingin melakukan hal itu setelah buka puasa juga boleh, ya. Penting bukan dalam keadaan berpuasa. Kemudian as-salisu dan yang keempat, al-imsaku ala istiqoati, menahan dari muntah dengan sengaja, wala yaduru taqayyuru bidul ikhtiyari, dan tidak berbahaya muntah tanpa disengaja. Nah ini yang ketiga adalah muntah yang disengaja, ini bisa membatalkan puasa. Bagaimana muntah disengaja? Nih anak kita termasuk mulut muntah, ya, atau kita mencium sengaja yang bau-bau biar kita muntah, itu namanya muntah disengaja juga. Ya, kalau muntah disengaja, mau sisanya muntah tersebut balik lagi ke dalam perut atau semua dibuang, tetap batal puasanya. Ya. Berbeda kalau puasanya muntahnya tidak disengaja. Seperti apa? Kita naik kendaraan, naik mobil yang baru, misalnya tanah, ya, karena macet, muntah nggak disengaja. Maka kalau muntah tidak disengaja bisa batal dan juga bisa tidak batal puasanya. Kalau batal puasanya, ya, jika muntahnya tersebut sisanya kita telan lagi, balikin lagi perut, baru batal namanya. Tapi kalau yang muntahnya semua dikeluarin, sisanya ada di mulut dikeluarin semuanya, ya maka tidak batal puasanya. Kalau muntahnya tidak disengaja, ya. Kemudian ar-rabi'u dan yang keempat, al-imsaku an dukhul ainin zafan, ya, menahan dari masuknya benda ke dalam lubang tubuh, kabakinil uzuri, seperti dalamnya kuping, wal ihdili, dan kemaluan, bisyarti duhulihi, dengan syarat masuknya min mahalin maktuhin, dari jalan
maksudnya yang terbuka. Wala yadurru tasarruful masami bidubni wal kubli, dan tidak berbahaya ya masuknya ke dalam pori-pori ya dengan sebab minyak wakuli dan apa celak mata wal itisali dan mandi. Ya, artinya yang keempat ini ya kita harus menjaga dari benda-benda dunia yang masuk ke dalam kerongga kita ini apa itu ya perut kita ya melalui dari lubang-lubang yang terbuka. Mana lubang terbuka? Mulut. Mana lagi? Hidung. Mana lagi? Kuping. Mana lagi? Dua alat kelamin, kubul sama dubur. Itu lubang terbuka. Kalau kemasukan benda dunia maka batal. Ya, batal puasanya. Ya, tapi ingat batal ini kalau dia sengaja mengetahui keharamannya dan tanpa ada paksaan, ya. Tetap itu harus ada pelaku hukuman. Ya. Tadi kan benda tuh, kalau benda selain dunia batal enggak? Enggak batal. Seperti benda yang berasal dari surga. Kalau benda berasal dari surga, kita makan dalam keadaan puasa, enggak batal. Ya, kira-kira bisa nggak kita pesen makanan dari surga? Ya, kalau kita mau ada jauh dari itu ya, nanti ada waktunya. Kalau di dunia pernah nggak Allah menurunkan makanan dari surga? Pernah. Ya, yang riwayat Siti Maryam ketika dia di dalam kamar, kemudian Nabi Yahya membuka kamar tersebut ada kudapan banyak. Karena Siti Maryam ini beliau berada dalam ruangan yang hanya boleh dibuka oleh papannya sendiri, itu Nabi Yahya yang ngurusin. Nabi Yahya kaget, makan dari mana Pak? Ya, aku kan belum masih makan hari ini. Dibawain sama Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril. Maka Jibril dari mana tuh bawa makanan? Masa pesen dulu? Catering udah mungkin tuh ya. Berarti apa? Dari surga. Ada lagi tentu riwayat Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya ketika selamat dari Fir'aun beberapa hari bertahan, kemudian sudah mulai menipis bahan makanan karena beliau berada di tempat yang baru, yang asing, ya, maka belum bisa tuh hidup dengan normal, artinya belum bisa cukup aman dan lainnya. Ngadu ya Nabi Musa, kita ini kelaparan gimana nih, bahan makanan belum menipis ini. Nabi Musa minta sama Allah diberikan makanan. Kata Allah, ya Musa, kalau mau makan tiap pagi kalian ke bukit, tuh di batu-batu besar di sela-selanya ada makanan di situ. Ya, makanan tinggal makan doang tuh, roti, ayam, semua makan doang. Sekarang pertanyaannya dari mana tuh makanan? Kalau bukan dari surga, artinya Allah pernah mengirim makanan dari surga ke dunia ini. Cuma memang tidak semua makhluk bisa mendapatinya, apalagi kita atau jauh. Kita jangan sampai ngaku-ngaku itu makanan dari surga. Ini istilahnya tapi nasi uduk apa makan lagi puasa semalam jikiran katanya. Jadi pada pas uduk itu mas saya yang kasih, bukan datang dari surga. Ya. Kalau aku ngaku mah nggak boleh, tetap batal ya. Nah, memang sulit itu sulit ya. Artinya ya kalau makan berasal dari dunia ini ya berarti semuanya kalau kita masukkan dengan sengaja batal. Kemudian wala yadulu tasarruf masami, ya, dan tidak berbahaya masuk ke dalam pori-pori itu dengan sebab masuknya dubur minyak atau daripada celak mata dan mandi. Misalnya gini, memang pakai minyak wangi dalam puasa waktu ya, jangan terlalu banyak ya. Atau naik minyak rambut nih, misalnya minyak rambut ya. Atau pakai minyak ini celak sifat mata ya, kemudian pakai di matanya. Keberasa tenggorokan kayak main, ini kayak rasa-rasa sifat mata nih, baik batal enggak batal. Kenapa?
Karena itu maksudnya dari pori-pori atau dari bukan bagian daripada apa? Lubang yang terbuka. Dari seperti mata. Mata ini bukan lubang yang terbuka, bukan ya. Maka nggak batal. Kalau ada air di sini, kita sedang masuk air di sini, batal nggak? Nggak batal itu kan. Nah, ini bukan lubang yang terbuka. Ya, memang kalau masalah yang pori ini suntik, nah ini kan apa namanya? Ada yang membatalkan juga, ada yang tidak membatalkan. Kalau suntiknya ini larinya ke lambung, ya ke sini, maka batal. Kalau suntiknya larinya ke urat-urat, tidak ada hubungan ke lambung lagi, maka tidak batal. Gitu. Apa contohnya yang ke lambung? Seperti infusan. Ada infusan buat makan. Orang kalau muntah terus bisa makan, diinfus dulu, padahal kena ke lambung, biar dia tarik dulu lambung, gitu. Baru kalau udah selesai, jaga cukup, makan lagi, ya. Makanya orang dibungkus, padahal saya seger, padahal saya sehat, jangan ke sini semuanya ke lambung ini. Jadi kalau seperti itu ya batal, ya. Ya. Kemudian Fa'in akal atau syaribat nasian, maka jika dia makan atau minum lupa, atau jahilan qalilan, atau bodoh sedikit, atau kasiran atau banyak, lam yudhiyun, tidak batal puasanya. Tuh tadi kalau makan minum, apa sebabnya makan minumnya? Karena lupa bahwa dia puasa, apa nambah sih makan. Untung ya. Aduh, lapar banget ini, mau tidur jam 12, mata gerak, ada makanan nih, makan, nambah. Tinggal istrinya, mama udah puasa, dan gimana puasa sekarang puasa? Gimana? Batal nggak? Nggak batal, karena murni lupa. Tapi jangan sekali diperlukan lagi bentar. Depan istrinya doang nggak lupa. Padahal dia masih ingat kalau itu mau batal, ya. Jadi kalau makan minum atau memasukkan benda dunia dengan sebab dia lupa, sedikit atau banyak, maka tidak batal. Ya. Begitu juga sebabnya karena jahil, bodoh. Dari bodoh yang cuma dua doang, selebihnya tidak dimakan, maka tidak batal. Ya. Wala yujadu jahilu illa qaruba ahdu bil Islam, dan tidak ada uzur orang yang bodoh kecuali jika ia baru masuk di Islam, baru masuk Islam. Aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama'i, atau tumbuh besar di suatu dusun yang jauh dari ulama, ya, maka batal itu. Ya, bodohnya yang kedua ini tidak batal. Kemudian wala yutilu bi gubari tariqi, dan tidak batal puasa dengan menelan debu di jalanan. Wa in ta'ammada fatafamihi, meskipun sengaja membuka mulutnya di jalanan. Jadi kalau kita puasa kemudian di jalanan ini bisa iseng, banyak debu karena yang kendaraan bolak-balik debu pada perangkat, atau angin lagi bawa debu semuanya. Kita sengaja ngapain? Muka kita mulut kita buka sengaja begitu. Debu baru masuk. Batal enggak? Enggak batal. Berbeda kalau debunya kita makan gini, kita gadoin. Nah, ini mah batal kalau begini mah. Kenapa? Bil fi'il fa'il namanya sebutannya. Kalau yang kali itu sebabnya debunya terbang sendiri, kita mah meskipun kita makan gitu, tetap tidak batal. Sama seperti binatang misalnya nih, lalat atau nyamuk atau binatang yang terbang gitu, lagi makan lalu dia langsung masuk ke tenggorokan, ketahuan, batal enggak batal. Ya, kalau batal itu kalau nih ada lalat banyak nih, kita kebukin, jebret. Ada pas 10 lalat, kita makanin. Nah, kalau ini batal.
Ya, kalau dia terbang sendiri kebun kita tidak batal. Meskipun kita sengaja banyak kali lagi terbang bersama anak-anak, masuk beneran, batal nggak? Nggak batal itu kan? Tuh, tambah lagi berapa anak lagi, masuk lagi dua, batal nggak? Nggak batal. Meskipun banyak orang masuknya, ya, tetap tidak batal, gitu ya. Ya sampai dengan debu juga, ya. Walau dibalik Riki tohiri kholisi, dan tidak batal puasa dengan menelan ludah yang suci, kholisi yang murni, mimma dari mulutnya. Wa inna kharaja lisanihi, dan jika dia keluar atas lisannya, walaupun keluar daripada lisannya. Jadi kalau kita di dalam keadaan puasa, memang kadang-kadang ini mulut apalagi produksi air liur itu kadang banyak. Kalau tak puasa biasa air liur, tapi kalau puasa kayaknya banget. Nah, kalau air ludah atau air liur, kemudian air ludahnya suci, tidak bercampur dengan darah, atau kholis murni, tidak bercampur dengan benda-benda lain, sisa-sisa makanan. Nah, ya. Maka kalau kita kumpulin sampai penuh di sini, kita terlalu beda, batal nggak? Nggak batal. Jadi kalau ludah kita sendiri tidak batal. Tuh, ya. Jangan kita puasa juga mulu lagi. Kenapa? Karena memang banyak ludahnya. Ya, kalau yang paham, dia bilang batal aja tuh. Ya, padahal tidak batal. Asalkan ludahnya ini belum keluar dari batas bibirnya. Kalau bibirnya sudah ke sini, dia sedot lagi, batal baru ini. Ya, jadi nah, wallahu a'lam bishawab. Meskipun terus